Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang akhlak sederhana. Yaitu mengupas tentang apa itu sederhana. Semua orang sering kita mendengar kata-kata sederhana. Tapi tidak semua orang tahu mengaplikasikan atau mempraktekkan bagaimana untuk bersikap sederhana itu. Sederhana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah merangkumi kerja-kerja dunia dan akhirat yang hendaklah dibuat seimbang atau sepadan dan hasilnya maksimal atau maksimum. Yakni suatu peringkat yang terbaik mungkin, atau kita melakukannya dengan yang terbaik, is the best, yang boleh memberi hasil yang paling lumayan, yang paling sempurna. Contoh, untuk mudah dipahami, katalah kita hendak mengaji. Rasulullah SAW kata sebaik-baik pekerjaan itu adalah sederhana. Mengaji yang macam mana yang dikatakan sederhana itu? Mengaji sedikit-sedikitkah? Tentu tidak. Sebab Rasulullah SAW ada bersabda, terjemahannya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tulabul ilmi ila fishin. Artinya apa? Untuk kita menuntut ilmu itu tidak bisa dengan sedikit-sedikit atau ala kadarnya, sederhana. Menuntut ilmu itu harus semaksimal mungkin. Walaupun sampai ke negeri Cina diisyaratkan oleh Rasulullah tersebut. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Contoh lain daripada sederhana ialah katalah kita hendak perjuangkan Islam supaya hukum Allah tegak di muka bumi Allah ini. Jadi tentu kita hendak berjuang mati-matian atau habis-habisan atau semuanya, segala sesuatu yang kita mampu, yang kita bisa, kita kerahkan untuk memperjuangkan Islam. Bahkan hidup mati kita adalah untuk jihad fisabilillah. Dan Rasulullah memang menyuruh berbuat begitu, bahkan baginda sendiri melakukannya demikian. Yakni berjuang habis-habisan dan mati-matian. Kalau begitu, tentunya sederhana itu bukan separuh atau 50-50 atau kita kenal dengan istilah sebelum ini kita jelaskan 50-50. Tidak berapa cukup atau tidak sungguh-sungguh, tetapi sederhana itu berarti seimbang dan sepadan dengan keperluan yang diingin kita capai. Itulah yang disebut dengan sederhana pada penjelasan hadis Rasulullah tersebut. Kemudian kita lanjut tentang bagaimana kita mencari rezeki. Dalam hal kita mencari rezeki misalnya, apakah kita hendak bersederhana dengan maksud tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak berlebih kurang, atau 50-50 saja, atau bermalas-malasan? Tentu tidak. Sebab itu, kata Rasulullah SAW itu sebenarnya bukannya supaya kita tidak buat betul-betul sama ada amalan-amalan dunia, apalagi amalan-amalan ukhrawi atau akhirat. Tetapi ia adalah agar kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu supaya sepadan dan seimbang dengan hasil yang kita kehendaki atau yang diperlukan. Tidak berlebih dan tidak berkurang. Artinya apa? Nah, menyesuaikan dengan ketentuan yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan sederhana kita dalam mencari rezeki. Kemudian kita lanjutkan tentang konsep sederhana dunia dan akhirat. Benarlah Rasulullah SAW karena mengatakan sebaik-baik pekerjaan ialah sederhana. Artinya jangan berlebih-lebihan dan jangan pula berkurang-kurang, artinya bermalas-malasan. Artinya apa? Ya seadanya. Untuk dunia,
Kerja hendaklah disesuaikan dengan hasil. Dan sementara untuk dunia ini jangan berlebih-lebih dan jangan pula berkurang atau bermalas-malas. Tetapi kalau untuk akhirat, usaha dan konsep kita sederhana itu, usaha biarlah sepadan atau seimbang dengan maha besar dan lamanya akhirat itu. Jangan lebih dan jangan kurang. Artinya apa? Kalau untuk urusan akhirat harus semaksimal mungkin. Nah, sabda Nabi yang terjemahannya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Hadis riwayat Ibnu Asy-Syakir. Kita lanjutkan sederhana ala Rasulullah. Kalaulah baginda Rasulullah SAW meminta kita samakan atau tungkus lumus untuk dunia dan untuk akhirat, tentulah baginda sendiri yang melakukannya. Tetapi realitanya yang kita lihat ialah Rasulullah begitu meremehkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam hal dunia. Tetapi baginda mati-matian untuk Allah dan untuk akhirat. Rumah baginda cuma kamar-kamar kecil dan sempit yang dimiliki oleh istri-istri baginda. Rumah tersebut boleh kita capai bumbungnya, artinya plafon atau deknya itu bisa kita jangkau. Tidur beralaskan tikar dan daun tamar, macam tikar pandan kalau kita hari ini. Baginda wafat tidak meninggalkan harta benda untuk anak-anak dan istri-istrinya. Itulah konsep sederhana ala Rasulullah. Artinya apa? Untuk dunia ini kita ambil secukupnya saja. Artinya apa? Hanya mempersiapkan bekal untuk akhirat. Karena apa? Hadis juga mengatakan, ad-dunya wasilah la ghoyah. Hanya sarana, hanya jalan, hanya mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhirat. Karena apa? Yang menjadi ghoyah atau tujuan hakikat kita, tujuan hakiki kita adalah akhirat. Karena di akhirat kita abadi dan selama-lamanya. Bagaimana konsep sederhana untuk akhirat itu? Tetapi untuk akhirat baginda tidak tidur malam. Karena menghidupkan malam atau qiyamul lail. Atau malam hari dia sembahyang atau sholat. Yaitu tahajud, sholat-sholat yang lainnya. Kemudian apa? Di malam hari Rasulullah setelah sholat menghidupkan malam, yaitu tafakur, kemudian baca Quran, dan sebagainya. Kalau ada makanan berlebih di waktu malam, Rasulullah tidak disimpan untuk pagi hari. Karena apa? Katanya esok belum tentu kita pasti hidup. Baginda benar-benar melaksanakan ucapannya. Ialah seolah-olah mati besok pagi. Tetapi dengan dunia tidak apa. Ada masa lagi kita untuk berbuat dan menganggap kita untuk hidup beberapa tahun kemudian. Jadi bersederhanalah kita untuk dunia supaya sepadan dengan dunia yang kecil dan sementara ini. Dan bersederhanalah untuk akhirat biar sepadan dengan akhirat yang maha hebat dan maha kekal lagi abadi adanya. Nah, itulah konsep sederhana yang kami jelaskan, yang kami paparkan menurut daripada buku yang berjudul Sikap Sederhana menurut Abuya Syekh Imam Azhari bin Muhammad At-Tamimi. Jadi sederhana ini bukan kita tampil, kita mampu terus kita tampil apa adanya, bukan. Jadi sederhana ini kita sesuaikan dengan keadaan dan yang mau yang kita capai. Kalau untuk dunia, bagaimana kita sederhana? Kalau untuk akhirat, bagaimana kita sederhana? Nah, kita contohlah konsep sederhana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.